Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Anak-anakku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali dalam pembelajaran jarak jauh atau BDR, belajar di rumah. Marilah sama-sama kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga anak-anakku di rumah senantiasa diberikan kesehatan, panjang umur dalam taat, diberikan kemudahan, dan semoga mendapatkan ilmu-ilmu yang bermanfaat. Alhamdulillah kita masih ada di bulan suci Ramadan. Kita gunakan bulan ini dengan sebaik-baiknya, karena amalan-amalan sunnah itu pahalanya diwajibkan, tentunya yang wajib pahalanya dilipat gandakan. Kita sudah masuki fase yang kedua. Fase pertama kemarin sudah kita lalui dari tanggal 1 Ramadan sampai tanggal 10 Ramadan, itu disebut fase pertama. Nah, fase kedua tanggal 11 Ramadan sampai tanggal 20 Ramadan disebut fase kedua. Nanti ada fase ketiga tanggal 21 Ramadan sampai tanggal 30 disebut fase ketiga. Nah, ini kita fase kedua. Semoga kita mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala dan kita dapat juga bertemu di hari raya Idul Fitri. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk materi hari ini masuki bab 6, silakan ada di halaman 47, yaitu pertumbuhan Islam sangat pesat pada zaman Khalifah, yaitu pada masa Abbasiyah, Khalifah Abbasiyah. Khalifah Abbasiyah itu setelah pada masa Bani Umayyah. Ini pertumbuhan ilmu pengetahuan pada masa Abbasiyah itu sejak tahun 750 Masehi sampai 1258 Masehi. Lanjut di halaman 48-nya. Perkembangan ilmu pengetahuan Islam di dari masa ke masa itu semakin bertambah pesat. Menurut sejarah, puncak perkembangan Islam terutama di bidang ilmu pengetahuan terjadi pada masa dinasti Abbasiyah, yaitu setelah dinasti Umayyah. Pemerintahan Daulah Abbasiyah merupakan kelanjutan dari pemerintahan sebelumnya, yaitu Bani Umayyah. Pada masa Abbasiyah ini kaum muslimin begitu bersemangat untuk belajar ilmu. Untuk pemerintahan Daulah Bani Abbasiyah, dinasti Abbasiyah itu memerintah sejak tahun 750 Masehi hingga 1258 Masehi. Siapa pendirinya? Bani Abbasiyah yaitu adalah pendirinya Abdullah As-Saffah Ibn Muhammad Ibn Ali Ibn Abdullah Ibn Al-Abbas. Ibn itu anak Abdullah anaknya Muhammad, anaknya Ali, anaknya Abdullah, anaknya Abbas. Nah, dari Abbas ini adalah pamannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekaligus khalifah pertama dinasti Abbasiyah. Pada mulanya ibu kota dinasti tersebut ada di kota Hasimiyah. Akan tetapi pada perkembangannya pada masa Khalifah Al-Mansur, yaitu khalifah kedua, ibu kota tersebut dipindahkan di kota Baghdad pada tahun 762 Masehi. Kalau kita ketahui kota Baghdad pada hari ini adanya di mana?
yaitu di Irak. Baghdad adanya di Irak. Menurut perubahan pola pemerintahan dan politik, ya para sejarawan membagi masa pemerintahan Abbasiyah menjadi 5 periode, yaitu sebagai berikut. Periode pengaruh Arab dan Persia pertama yaitu tahun 750 Masehi sampai 847 Masehi. Periode pengaruh Turki pertama 847 Masehi hingga 945 Masehi. 3. Periode Persia kedua yaitu 945 Masehi sampai 1055 Masehi, yakni pada masa kekuasaan dinasti Bani Buwaiyah sampai masuknya Bani Saljuk ke Baghdad. Ada juga nanti nama cendekiawan Muslim ya pada masa Abbasiyah, yaitu yang terkenal adalah Ibnu Sina. Nah, yang kita kenal Ibnu Sina siapa? Ibnu Sina adalah bapaknya kedokteran modern. Ya, itu sekitar di tahun 1000 Masehi. Periode pengaruh Turki kedua yaitu 1055 Masehi hingga 1194 Masehi, yakni masa kekuasaan Daulah Bani Saljuk dalam pemerintahan Khilafah Abbasiyah. Masa bebas dari pengaruh dinasti lain. Nah, itu yang kelima, masa bebas dari pengaruh dinasti lain, tetapi kekuasaannya hanya efektif di sekitar kota Baghdad dan diakhiri oleh invasi dari bangsa Mongol, yaitu dari tahun 1194 Masehi hingga 1258 Masehi. Dinasti Abbasiyah ini mengalami masa kejayaannya pada masa pemerintahan Khalifah Harun ar-Rasyid. Ya, pemerintahan Harun ar-Rasyid yaitu tahun 786 Masehi sampai 809 Masehi. Ia adalah seorang khalifah yang bersifat adil dan memiliki jiwa sosial yang sangat tinggi. Dia banyak mendirikan rumah sakit. Khalifah Harun ar-Rasyid banyak mendirikan rumah-rumah sakit ya. Dalam kesosialannya dia terhadap masyarakat ya. Lembaga pendidikan, sekolah-sekolah dokter dan farmasi. Terdapat sekitar 800 orang dokter pada masa pemerintahannya. Tempat-tempat pemandian umum untuk rakyat banyak dibangun pada masa ini. Masa kejayaan tersebut berlanjut hingga pemerintahan putranya yang bernama Al-Ma'mun. Itu 813 Masehi sampai 833 Masehi. Ia sangat cinta kepada ilmu filsafat. Penerjemahan buku-buku asing digalakan pada masa ini. Untuk keperluan penerjemahan ini ia mendirikan Baitul Hikmah, yaitu pusat penerjemahan sekaligus berfungsi sebagai perguruan tinggi dan perpustakaan yang besar. Nah, ini adalah masa kejayaan Islam ya di zaman atau dinasti Abbasiyah ya. Nanti ada perkembangan kebudayaannya kita lanjutkan dalam pertemuan berikutnya. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Jangan lupa selalu jaga kesehatan, protokol kesehatan dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan lupa jangan tinggalkan sholat apalagi puasa Ramadan kecuali bagi yang putri yang berhalangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.